Oke, sedikit lagi kita akan jelaskan tentang perekonomian tradisional ya. Kalau di video-video, sebelumnya kita bahas tentang, macam-macam sistem ekonomi pada dasarnya tentang pengertiannya. Tapi pengertiannya itu sudah, detail banget ya sampai dengan ekonomi pasar ya, ekonomi terencana dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ekonomi atau macam-macam sistem ekonomi gitu ya. Perekonomian tradisional kita akan bahas di mana perekonomian tradisional adalah suatu sistem ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat. Nah, pada dasarnya itu kira-kira ya. Sederhananya di mana hasil alam menjadi sumber utama perekonomian. Dalam sistem ekonomi ini, keluarga biasanya bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sistem ini masih berlaku di beberapa daerah terpencil meskipun semakin tergeser oleh sistem ekonomi modern. Ya. Tadi disinggung bahwasanya keluarga bisa bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Dia sebagai pembuat, dia juga bisa sebagai pemakan atau pengonsumsi gitu ya. Ini kan tradisional ya. Jadi hasil dari masyarakat ya gitu. Nah, kita bahas tentang ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional itu yang pertama belum ada pembagian kerja yang jelas ya. Tidak ada sistem pembagian kerja yang jelas. Terus lagi memenuhi kebutuhan gitu ya. Memenuhi kebutuhan dilakukan melalui barter ya. Jadi barter itu sistemnya adalah tukar barang kepada konsumen ke konsumen gitu ya. Atau kita kan tadi sebagai pembuat dan kita juga sebagai konsumen. Misalnya kita punya tetangga, kita barter aja barangnya, tukar barang gitu ya. Nah, itu maksudnya ekonomi tradisional itu. Sehingga dari hal itu tuh kalau zaman dulu memang sistemnya adalah barter, apalagi sebelum ada uang gitu ya. Nah, ada uang itu sebagai penilai dari barang yang kita hasilkan. Misalnya, oh ini misal ayam itu harganya dinilai ya senilai 50.000 satu ekornya atau 1 kilonya misalnya. Kalau pisang mungkin dinilai dengan harga 30.000 misal satu tandannya. Nah, itu kan jadi nilai gitu ya. Kalau zaman dulu enggak seperti itu. Lu punya ayam, gue punya punya beras, tuker aja misalnya kan. Nggak lihat dari nilai gitu kan. Nggak ada uang kan ya dulu gitu kira-kira teman-teman. Nah, di sini juga tadi disinggung adalah belum ada pembagian kerja yang jelas. Jadi kerja yang jelas dalam masyarakat. Nah, karena kan ini sistemnya tradisional ya, nggak ada pembagian-pembagian ya. Jadi ini kan lebih tepatnya dari kita untuk kita dan untuk kita gitu tadi ya. Kita barter kepada teman atau kepada tetangga gitu ya. Dan kita yang mengelola, kita yang membuat, kita yang menjual gitu ya. Kita yang memakan juga gitu kan. Saja seperti itu ekonomi keluarga sih atau masyarakat. Sistem distribusi berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Di sini juga hasil produksi itu dengan sistem distribusi terbentuk karena kebiasaan tradisi yang berlaku. Gitu ya. Tradisinya ya barter aja gitu ya hasil produksi itu gitu ya. Distribusinya seperti itu. Jenis produksi tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Ya, jelas ya. Tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Misal tangga kita cuma punya ayam misalnya. Nggak ada beras nih kita nih gitu ya. Ya, tapi bisa aja sih, tapi kadang tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, misal apa ya? Misal produksinya ya itu-itu aja gitu ya, nggak ada yang lain misalnya. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya gitu. Kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Nah, ini yang lebih enak itu kehidupannya bermasyarakat ya. Bersifat kekeluargaan atau solider. Misal ada yang sakit juga dia selalu nengok, misal satu contoh seperti itu atau enggak empati kepada masyarakat gitu ya. Tanah dan alam merupakan sumber utama kehidupan ya. Tanahnya itu apa namanya? Tanah itu alam ya, adalah sumber kehidupan dalam sumber kemakmuran. Jadi ekonomi yang mereka gunakan di ekonomi tradisional itu yaitu dari alam gitu ya. Sumber kehidupannya mulai dari menghasilkan dari makanan ya contohnya mungkin padi gitu ya singkong dan seterusnya. Oke teman-teman nanti kita akan bahas lagi ya singkat tapi
apa namanya, ada pembelajaran yang berkelanjutan gitu ya. Jadi secara kontinu kita belajar. Demikian, terima kasih teman-teman. Mari upgrade diri kita dan jangan lupa berdoa ya dan bersyukur dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikian, terima kasih.